Nama saya Kim Yang, seorang mahasiswa yang baru lulus. Sebulan yang lalu, orang tua saya meminjam 1 juta, membeli kapal ikan besar ini. Pergi menangkap ikan di laut dalam. Badai datang, kapal terbalik dan mereka hilang. Orang-orang yang menagih utang setiap hari mengepung pintu minta bayar. Untungnya aku terikat dengan bola naga yang memberiku kekuatan mengendalikan laut. Sejak saat itu, ikan kuning besar yang jarang terlihat orang lain, aku bisa menangkap 1 kapal penuh. Aku juga bisa mendapatkan berbagai harta karun di laut. Chin Yang bayar utang. Yang dipinjam orang tuamu adalah keringat dan darah kami. Jangan kira orang tuamu sudah mati. Utang ini bisa dihapus begitu saja. Bayar. Kalau tidak bayar hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Chin Yang, Ibu Erot percaya keluargamu, makanya aku mengeluarkan uang tabungan. Anak dalam perutku ini segera lahir, bahkan uang untuk ke rumah sakit pun tidak ada. Mak Erot, bisakah kamu? Jangan berlutut, bayar dulu sedikit untuk Mak Erot. Ini akan memperpendek umurku. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Para paman dan bibi, utang orang tuaku, aku, Qin Yang, tidak akan kurang 1 sen pun. Saya mohon beri saya 1 bulan lagi. Hanya 1 bulan. Kamu baru lulus, anak kemarin sore pakai apa bayar? Jangan sampai nanti kabur. Kami tidak dapat apa-apa. Saya buat surat utang. Hitam di atas putih, cap jempol. Biar lari biksu, tapi biara tidak lari. Chin Yang, kamu tumbuh di depan mataku. Paman percaya padamu kali ini. Pak Harjo sudah bicara. Baik, aku percaya sekali lagi. Bicara jeleknya dulu, 1 bulan, lebih sehari pun tidak boleh. Baru lulus sudah punya utang 1 juta. Aku mungkin mahasiswa paling malang di seluruh Tiongkok. Aku masih punya ini. 2 hari lalu aku terikat secara tidak sengaja dengan bola naga ini. Tubuhku menjadi kuat, bisa menyelam ke laut dalam, apapun di laut bisa kulihat dengan jelas. Dengan kemampuan ini aku bisa menjelajahi lautan. Ayah, ibu kalian tenang saja. Dalam 1 bulan aku pasti bisa membantu kalian melunasi utang 1 juta ini. Aku hanya punya kamu. Sayang, kamu juga sudah tua. Tunggu, aku punya bola naga mungkin bisa membantumu. Si kuning, kamu kembali muda. Kekuatan bola naga ini sungguh hebat. Sekarang aku pergi memancing, pasti dapat barang bagus. Ternyata hanya ikan kecil dan udang. Laut pesisir sudah dipancing puluhan tahun. Barang berharga sudah habis. Ini lobster mewah, setidaknya 2,5 kilo per ekor. Bulan lalu Paman Chen beruntung, mendapat 1 kola selama kilo, laku 30.000. 3 ini minimal 100.000, cukup untuk mengubah hidupku. Si kuning, lihat ini baik-baik. Ini bukan camilan malam. Si kuning, jangan makan. Bawa ke kotak pelan-pelan, 1 gigitan saja. Ini lebih mahal dari makanan anjingmu setahun. Bagus, tidak sia-sia aku sayang kamu. Mau makan, jangan mimpi. Barang ini saja aku sekarang tidak mampu beli. Sudahlah, tunggu aku lunasi utang. Apalagi lobster, nanti makanan mewah terserah kamu. Mas Yang, soal kemarin orang kampung nutup rumahmu. Aku dengar, ini ada 50.000. Ambil dulu buat darurat. Bukannya kamu mau nikah sebentar lagi? Uang ini aku tidak bisa terima. Pernikahan bisa ditunda, utang keluargamu ini tidak bisa ditunda. 50.000 itu juga tidak seberapa. Lagi pula aku bisa cari uang dari menangkap ikan. Gimana caranya? Kamu baru lulus kuliah, memang banyak baca buku. Tapi menangkap ikan tidak bisa hanya dari baca buku. Siapa bilang lulusan kuliah tidak bisa menangkap ikan? Astaga, Lobster mutiara, sebesar ini. Keberuntunganmu luar biasa, semuanya minimal 2 poin akil. kamu jadi kaya. Lobster mutiara 2,5 kilo. Tuhan memberi rezeki. Yang 2 kilo pun sudah belasan tahun tidak lihat. Ini 3 ekor yang di atas 2 ekor. Saya sudah 20 tahun di Dermaga Nusantara. Pertama kali lihat lobster mutiara 2,5 kilogram, bahkan 3 ekor. Kemarin yang lebih dari 1,5 kilogram saja laku 30.000. Yang ini paling tidak 50.000. 50.000 mau cari murah ya. Yang begini makin besar makin langka. Paling tidak 70.000 sampai 80.000. Dik, aku Wahyu Samudra. Bisnis seafood, 3 ekor ini aku ambil semua. 70.000 per ekor. Transfer sekarang. Wahyu Samudra. Kau ganggu temanku, kau tidak tahu harga pasar ya?
Wisnu Prabowo, kau jangan ikut campur. Aku serius mau beli. Serius? Lobster mutiara kualitas begini meski punya uang belum tentu dapat. 70.000 per ekor. Itu bukan serius, itu namanya nipu. Aku bisa bayar sekarang. Orang lain belum tentu mampu. Gendut, kau meremehkan siapa? Aku 75.000 per ekor. Transfer sekarang, aku 80.000. 90.000 3 ekor, semua aku ambil. Malam ini hotel akan menerima tamu penting. Seafood biasa tidak cukup bergengsi. Jika benar lobster mutiara bintang 5, barang ini harus kita dapatkan. 120.000 per ekor. 3 ekor aku ambil semua. Transfer sekarang. 120.000? 1 ekor 120.000. 3 ekor 360.000. Mas Yang, ini Nona Suyao. Hotel dinasti di kota, itu milik keluarganya. Nona Su, Nona, harga ini terlalu tinggi. Barang bagus, harga bagus. Dick, jual padaku. Nanti kalau kau punya barang level begini, Hotel Dinasti akan beli dengan harga tertinggi. Nona Su tegas, harga Nona tertinggi. 3 lobster ini menjadi milik Nona. Masuk 360.000. Ini kontakku. Nanti kalau ada barang begini, hubungi aku dulu. Harga yang aku beri pasti lebih tinggi dari yang lain. Nona Su tenang saja. Kalau ada barang bagus, aku cari Nona dulu. Wisnu, sekarang kau masih pikir aku tidak bisa menangkap ikan? Ini tidak masuk hitungan. Ini keberuntunganmu. Tuhan yang kasih rezeki. Baik, besok aku ikut kamu melaut. Aku akan tunjukkan apa itu kemampuan. Baik. Sehari 360.000. Dengan kecepatan ini, 1 juta tidak butuh beberapa hari. Chin yang di rumah? Ku dengar orang bilang, hari ini kau jual lobster dapat lebih dari 300.000. Bibi hampir melahirkan. Di rumah bahkan uang periksa hamil tidak bisa terkumpul. Uang yang dipinjam orang tuamu dulu, bisakah kau bayar dulu sedikit? Chin Yang, saya bukan untuk memaksamu, tapi aku mau melahirkan, keluarga sudah tidak sanggup. Ku dengar kamu dapat uang dari jual udang, bisakah bayar sedikit padaku dulu? Bu, apa maksudmu? Dulu kamu mau pinjamkan uang pada orang tuaku itu karena percaya pada keluargaku, uang ini kalau aku punya pasti aku bayar. Kamu sungguh mau bayar? Berikan surat hutangnya, sekarang aku transfer. Sudah kuterima, benar sudah Qin Yang. Kami tidak salah lihat kamu sama seperti orang tuamu, semua orang yang menepati janji. Bu, jaga kesehatan dulu. Uang warga desa tidak boleh ditunda. Pak Harjo, hari ini aku dapat sedikit uang, kirim nomor rekeningmu padaku, aku bayar dulu 400 juta rupiah. Aku dengar ceritamu bisa dapat 2,5 kilo lobster hias, itu berarti kamu memang berbakat di bidang ini. Uangnya jangan bayar dulu yang kamu butuhkan sekarang, bukan bayar utang, tapi sebuah perahu. Pakai uang ini untuk beli perahu, kalau sudah dapat uang, bayar aku, jangan sampai aku salah lihat orang. Pak Harjo, terima kasih. Jangan banyak terima kasih, kerja yang baik, jangan buat orang tuamu kecewa. Aku harus segera dapat 2 miliar. Mas Yang, lihat, ini perahuku. Meskipun agak tua. Perahu tua lebih stabil. Kemarin kamu beruntung, hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu teknik menangkap ikan yang sebenarnya. Kalau begitu aku harus lihat baik-baik. Si gendut, kemarin kamu juga bilang begitu, hasilnya pulang dengan perahu kosong tidak dapat banyak ikan. Banyak omong besar di jalan. Itu karena cuaca buruk hari ini berbeda, saudaraku pembawa rezeki, aku punya teknik jadi double jaminan. Kamu juga ikut. Naik perahu boleh, tidak boleh lari-lari. Kak Yang, perhatikan baik-baik. Laut ini pasti ada ikan. Yakin banget. Kemarin aku di sini dapat beberapa jaring ikan tenggiri, hampir tenggelamkan kapal. Changji, dengar saran kakak. Laut ini tidak ada ikan. Kak Yang, soal belajar aku kagum. Tapi soal menangkap ikan, kamu nggak sehebat aku. Baik, nanti jangan menangis. Siapa yang menangis dia, cucu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruh apa? Masing-masing pilih area laut, pasang jaring. Siapa yang dapat lebih banyak? Selanjutnya dengar yang menang, itu katamu. Aku pasti nggak akan kalah. Semuanya ikan bawal putih, ukurannya juga besar. Changji, hentikan kapal. Pasang jaring di sini. Kak Yang, air di sini terlalu tenang, tidak kelihatan ada ikan. Dengar aku. Ya, biar kamu kalah dengan jelas. Kak Yang, aku ini agak menang tidak sportif. Semoga nanti kamu masih bisa sombong. Datang, siap-siap saksikan teknik.
Ini yang kamu bilang, beberapa jaring ikan tenggiri? Aneh sekali. Kemarin aku kesini benar-benar banyak ikan. Sudah, jangan bicara ke tempatku. Biarkan kamu lihat apa itu ikan besar. Ada hasil. Berat sekali. Astaga, semua bawal putih. 1 ekor 1 hingga 1,5 kilo, semua besar. Kualitas seperti ini, minimal 500 per setengah kilo. Kak, yang bawal putih ini minimal 100.000. Xiao Xiang, sekarang kagum nggak? Katakan, ini keberuntungan atau keahlian? Bang Yang, aku kagum. Sungguh kagum. Kamu lihat sekilas bahwa laut itu tidak ada ikan. Lalu lihat sekilas ada ikan bawal putih di sini. Ini bukan keahlian, ini keahlian dewa. Kamu bilang kamu reinkarnasi dewa laut. Aku percaya sekarang. Jangan banyak bicara. Cepat kerja. Keluarkan ikannya dulu. Timbang dan hitung. Siap, Bang Yang. Jangan mikir, ini bukan makananmu. Bang Yang, total 318 kg. Semua besar, minimal 1 kg. Kualitas begini, mulai 1.000 per kilogram. Berapa totalnya? 318.000. Buset, aku sudah melaut bertahun-tahun. Baru pertama kali dapat tangkapan senilai ini. Laut memang penuh harta. Dengan kecepatan ini, tidak perlu beberapa hari. Utang bisa lunas. Ayo, pulang jual. Siap. Xiao Xiao, kali ini dapat ikan kecil apa lagi? Paman Ratna, kamu meremehkan siapa? Kali ini semua ikan bawal putih besar. Kamu? Masa ikan bawal putih? Jangan coba-coba menipuku dengan ikan kecil lagi. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Semua ikan bawal putih besar. Kamu benar-benar beruntung. Ini gila banget, yang kecil aja nggak ada. Muatan kapal ini setara dengan penghasilanku setengah tahun. Xiao, lain kali pergi melaut ajak aku bantu-bantu aja. Jangan cari aku mana punya kemampuan itu. Ikan-ikan ini semua ditemukan Mas Yang. Makanya aku bilang, kamu dulu cuma ikan kecil-kecil. Kenapa tiba-tiba jadi pinter sekarang? Ternyata ada yang jago bimbing kamu. Orang tua Qin Yang dulu jago menangkap ikan. Menurutku Qin Yang lebih hebat dari orang tuanya. Xiao, 450 per kilo ikan bawal putih ini aku ambil semua. Aku nggak bisa mutusin, kamu harus tanya Mas Yang. Nona Sus saya punya lebih dari 600 kilo bawal putih. Mulai dari 2 kilo, kualitasnya bagus, mau nggak? Mau. 550 per kilo, saya ambil semua, tunggu saya kesana sekarang. Qin Yang, 450 per kilo saya bisa transfer sekarang. Maaf, sudah ada yang ambil. Saya kasih 500. Terlambat. Dalam bisnis, yang duluan dapat saya yang pertama kasih harga. Kamu kasih harga duluan bukan berarti saya harus jual. Barangnya di mana? Memang barang bagus. Tuan Qin, saya tetap 550 bayar lunas sekarang. Nona Su totalnya 318 kg. Kualitasnya bagus, semuanya besar. Lebih 200. Biar genap, kedepannya barang seperti ini hubungi saya segera. Tentu. Qin Yang, kamu memang hebat. 2 kali melaut, hasilnya selalu yang terbaik. Keberuntungan. Sekali mungkin keberuntungan, 2 kali bukan lagi. Aku ingin minta tolong carikan satu jenis barang. Ikan si kuning liar di atas 1,5 kg. Di atas 5 kg. Berapapun jumlahnya, aku ambil semua. Harganya 30% di atas harga pasar. Ikan si kuning liar di atas 1,5 kilolon. Orang lain susah mencarinya. Tapi aku berbeda. Bisa melihat ke dalam laut. Kalau kamu bisa mendapatkannya, kali ini aku berhutang budi besar padamu. Besok jam segini. Tunggu aku di Dermaga Nusantara. Kamu yakin? Tunggu barangnya saja. Baik, Qin Yang. Aku tunggu kabar baikmu. Bang Yang, ikan si kuning di atas 1,5 kg susah didapat loh. Itu seperti mencari jarum di lautan. Itu orang lain. Juga bener, Bang Yang adalah reinkarnasi dewa laut. Jangan menjilat. Aku cuma nyetir kapal. Bener-bener nggak ngapa-ngapain. Lagi pula kamu masih punya utang. Uang ini aku terima tidak enak hati.
Kapalnya milikmu, dan kamulah yang menemaniku. Yang menjadi hakmu itulah milikmu. Tapi ini terlalu banyak. Kalau kamu tidak terima, lain kali jangan ikut aku melaut. Aku dalam 2 hari dapat lebih dari 700.000. Kamu pikir aku butuh 70.000 ini? Bang yang keren. Pulang, bersihkan kapalnya. Besok kita lanjut. Siap. Masih muda, tapi sombong. 2 hari ini lagi hoki. Dapat beberapa barang bagus. Berani sombong, mau tangkap ikan si kuning liar 1,5 kilo. Kira kamu reinkarnasi dewa laut ya? Ikan kuning besar di atas 1,5 kilogram. Chin Yang, kamu pikir laut ini kolam ikan keluargamu? Wahyu Samudra, jaga mulutmu. Bisa dapat atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Saya sudah bertahun-tahun jual seafood saja. Tidak berani bilang bisa dapat ikan kuning besar 1,5 kilogram. Kamu berani apa? Begini saja. Besok jam segini, kalau saya tidak bisa bawa ikan kuning besar di atas 1,5 kilogram, saya kasih kamu 100.000. Kalau kamu berhasil bawa, kamu kasih saya 100.000. Chin Yang masih terlalu muda. Ikan kuning besar 1,5 kilogram mana mudah ditangkap. Mancing itu memang tergantung nasib. Taruhan ini terlalu besar. Anak muda beruntung 2 hari muda jadi sombong. Saya sudah sering lihat orang sepertimu. Mengandalkan keberuntungan dapat sedikit uang, terus benar-benar merasa hebat. Berani tidak? Kenapa tidak berani? Besok di sini kita lihat hasilnya. Semoga kamu tidak takut dan tidak datang. Kamu siapkan uang saja. Besok jangan kabur. Apa-apaan ini benar-benar kira dirinya dewa laut. Kekuatan bola naga lebih kuat dari kemarin. Hari ini seharusnya bisa mengekstrak sedikit kekuatan bola naga. Tidak tahu benda ini apakah berguna untukku. Bertahan ini bola naga sedang mengubah tubuhku. Satu pukulan tembus tembok, saya sekarang sekuat ini. Wahyu Samudra, besok siap-siap kasih uang ada bola naga, apalagi ikan kuning besar. 1,5 kilogram harta karun di laut ini cepat atau lambat jadi milikku. Chin Yang benar-benar pergi menangkap ikan si kuning 3 jin ya? Aku sudah nelayan puluhan tahun, bahkan belum pernah lihat yang 3 jin. Anak muda dapat sedikit uang, pikir laut saja ikut dia. Chin Yang, sepakat dulu. Kalau tidak dapat ikan, jangan beli di pasar buat tipu aku. Wahyu Samudra, apa maksudmu? Aku takut ada yang tidak terima kalah. Xiangji nggak ada gunanya debat sama dia. Siapkan uang saja. Mulut keras. Ikan bawal putih, ikan barakuda, ikan pasir. Ikan si kuning ternyata sulit dicari. 2 jam, satu pun tidak ada. Yang nggak belum tentu di mana pasang jaring. Jangan buru-buru. Guk. Ketemu. Xiangji, maju sedikit. Siap. Yang nggak di sini cukup. Ke kiri sedikit lagi. Berhenti di sini. Yang nggak di sini beneran ada ikan si kuning. Kapan kakak pernah bohong sama kamu? Yang nggak ada gerakan. Tarik jaring. Berat banget. Pelan-pelan, jangan sampai jaring robek. Astaga, semua ikan si kuning. Yang ini pasti lebih dari 3 jin. Yang G, bagaimana caramu? Bang Yang, ini keterlaluan banget. Kok kamu tahu, di sini ada ikan kuning? Kamu bilang aku titisan dewa laut, kan? Masa tanya kenapa? Benar, Bang Yang, kamu memang titisan dewa laut. Siapa yang berani meragukan? Aku yang pertama lawan dia. Banyak sekali ikan kuningnya. Wahyu Samudra pasti tercengang. Bang Yang, total 100 kg. Yang sekitar setengah kilogram ada 52,5 kg. Yang sekitar 1 kg ada 27,5 kg. Yang di atas 1,5 kg ada 20 kg. Wah Bang Yang, lihat yang ini, 5 kg. Tepat 5 kg. Ikan kuning liar makin besar makin mahal. Yang ini setidaknya 40 hingga 80 juta rupiah per kilogram. Yang ini saja bernilai 200 hingga 400 juta rupiah, ditambah ikan kuning lainnya, utang pasti bisa lunas. Ayo, kembali ke dermaga Nusantara. Ayo, aku tidak sabar melihat Wahyu Samudra tercengang. Xiao, bagaimana? Dapat ikan kuning tidak? Mereka, aku lihat bahkan ikan kuning bayangannya pun tidak kelihatan kan? Wahyu Samudra, buka matamu lebar-lebar dan lihat, apa ini?
semua ikan kuning. Kalian ini seperti menemukan sarang ikan kuning. Yang ini terlalu besar, lebih dari 3,5 kilogram. Pak, matamu kurang baik. Ini 5 kilogram ikan kuning liar besar. 5 kilogram ikan kuning liar. Berapa harganya? Wahyu Samudra, kamu sudah lihat ikan kuningnya. Harus terima kekalahan. 200 juta? Transfer atau tunai? Siapa tahu ikan-ikan ini apakah kamu yang membelinya? Kamu punya bukti kalau ini hasil tangkapan sendiri. Wahyu, kamu mau ingkar? Ini jelas-jelas mengelak. Ikan kerapu sebesar ini mana gampang dibeli. Kalau ada yang dapat ikan kerapu 5 kilo, beritanya sudah tersebar di dermaga. Kalau tak sanggup kalah, jangan bertaruh. Memalukan. Banyak omong. Tanpa bukti, jangan harap aku mengaku. Aku sudah tahu kamu akan mencari alasan. Makanya dari jaring sampai panen, semua aku rekam. Wahyu, sudah jelas? Kemarin aku hanya bercanda. Kalian serius? Wahyu. Bang Cinyang, masa dia pergi begitu saja? Sudah, jangan hiraukan dia. Lebih penting jual ikan. Cinyang, kamu benar-benar dapat? Besar dan bagus dan liar. Ikan kerapu ini semua aku ambil. Nona Su, kamu yang tentukan harga. Yang ini hitung terpisah 250.000 satu, gimana? 250.000? Boleh. Bang, total ikan kerapu lain 450.000. Tambah yang terbesar ini, total 700.000. Sudah transfer 700.000. Diterima, terima kasih Nona Su. Aku yang harus berterima kasih. Kalau ada barang bagus seperti ini, tetap hubungi aku duluan. Pasti. Sudah transfer 140.000. 20% bagi hasil sesuai janji. Bang, aku akan ikut kamu seumur hidup. Tenang, malam ini juga ada bonus. Cinyang? Pak Harjo panggil tetangga ke rumahku, hari ini aku lunasi utang. Cinyang, hal tentang ikan yang kau tangkap beberapa hari ini sudah tersebar di desa hari pertama, lobster. Hari kedua, ikan bawal putih. Hari ketiga, ikan kuning besar. Kamu hebat sekali, aku jadi ingin ikut melaut denganmu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dulu keluargaku kesulitan, kalianlah yang membantu kami hari ini. Kalian keluarkan semua surat utang, akan aku lunasi satu persatu. Bu Harjo, 50.000 sudah dikirim, utang ini sudah lunas. Cinyang, kami tidak salah percaya padamu. Kamu lebih berprestasi daripada orang tuamu. Pak Jang, utang sudah lunas. Pak Harjo, giliranmu. Uangku tidak buru-buru, kamu baru mulai, uangnya simpan dulu buat beli kapal. Pak Harjo, aku masih punya utang 200.000 padamu, hari ini harus kubayar. Pak Harjo, utang lunas. 3 hari lunasi utang 1 juta, Cinyang. Kamu hebat ke depannya. Kalau ada kesulitan, datanglah padaku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Utang akhirnya lunas, lega sekali. Ada apa? Wah, kepiting mentega sebesar ini. Kamu bisa cari harta karun juga. Bagus, si kuning ini akan berjasa. Bang Cin, sudah malam, ada apa? Datang ke pantai sebentar. Kamu menemukan barang bagus lagi. Kepiting mentega seberat beberapa kilo? Wow, aku segera ke sana. Si kuning, kamu menemukan apa lagi? Apa ini? Dragon Ball semakin kuat. Aku bisa mengendalikan laut. Menyelam tanpa suara. Bisa melihat apa yang ada di bawah laut. Sekarang bisa mengendalikan air laut. Dragon Ball ini sangat hebat. Kalau begini, aku benar-benar jadi dewa laut. Si kuning, tidak kukira kau punya bakat seperti ini. Nanti ingat cari lebih banyak benda seperti ini. Bang Yang, Bang Yang. Kepiting mentega mana? Kepiting mentega beberapa kilo. Di mana? Di sana. Wah. Bang Yang, kita kaya lagi. Cepat tangkap. Kalau kabur semua rugi besar. Jangan lari, itu semua uang. Bagus. Bang Yang, kepiting mentega ini ukurannya terlalu besar. Besok bawa ke dermaga Nusantara, pasti dapat harga bagus.
Tidak perlu tunggu besok. Aku tanya Suyao mau atau tidak. Kalau dia mau, malam ini bisa terima uang. Emang Bang yang punya koneksi. Qin Yang, Nona Su, saya punya banyak kepiting mentega ukurannya besar semua mau. simpanin buat aku. Jangan dijual ke orang lain. Kalau begitu datang ke tepian timur desa. Aku segera sampai. Kak Yang, kamu hebat, uangnya datang sendiri. Lihat dulu barangnya, jangan biarkan mereka kabur. Kak, yang tadi nelpon itu Qin Yang. Itu yang di kota Bahari belakangan ini Qin yang lagi ramai dibicarakan, 3 hari berturut-turut menangkap ikan dapat jutaan. Itu dia. Dia tadi dapat lagi sekumpulan kepiting mentega, aku harus pergi sendiri. Kasu, kami juga ikut. Aku sudah lama ingin bertemu Qin yang ini, lihat apa yang dia punya kesaktian. Kak, aku juga ikut. Aku mau lihat apa yang kamu bilang. Seperti apa orang istimewa itu. Boleh ikut. Tapi kalian harus jaga bicara, Qin Yang adalah orang istimewaku, jangan menyinggungnya. Tenang aja Kak, aku tahu diri. Qin Yang, maaf membuatmu menunggu. Gak apa-apa, sebentar kok. Ini siapa? Ini adikku Surya Angkasa. 2 ini temanku. Gunung Emas dan Ratna Kusuma. Mereka dengar kamu dapat banyak kepiting mentega, penasaran, jadi ikut. Selamat datang semuanya. Mas Qin, di mana kepiting menteganya? Aku lihat. Wah, besar sekali kepiting menteganya. Ukuran sebesar ini jarang ada di pasaran. Mas Qin, kamu ini kayak nemu sarang kepiting mentega. Apaan sih? Kalian belum pernah lihat Kak Yang mancing. Kak Yang tinggal lihat laut, langsung tahu harta apa yang tersembunyi di laut. Beneran? Ajaib banget sih. Ajaib, dengerin hasil tangkapannya. Hari pertama, 3 lobster hias seberat 5 jin. Hari kedua, ratusan jin ikan bawal putih besar. Hari ketiga, tumpukan ikan kuning besar liar, plus tangkapan besar 10 jin. Ini hal yang bisa dilakukan orang biasa? Kak Qin, kamu benar-benar hebat. Lagi beruntung. Sekali itu keberuntungan, 2 kali, 3 kali, bukan lagi. Kak Yang memang hebat. Aku baru pertama kali dengar ada orang yang mancing seperti ini. Kualitasnya bagus, kepitingnya juga besar. Semua ini aku ambil, harganya 500 per jin, gimana? Boleh, Xiangzi timbang. Siap. Kak Yang total 501,5 kg. Lebih dari 500 kg kepiting mentega. Ini keterlaluan banget. Sisa 1,5 kg tidak usah, ya 500 kg saja. Kak Yang, kalian besok jam berapa berlayar? Ada apa? Bisa ajak kami ikut? Saya juga ingin lihat. Saya ingin lihat bagaimana kamu mencari ikan. Berlayar bukan jalan-jalan, ada bahayanya. Kami tidak takut 1000 per orang, ikan tidak usah. Cuman ingin rasakan sensasi tangkap ikan besar. Pikiran orang kaya memang beda. Kalau tidak merepotkanmu, kamu tolak saja, tentu kalau tidak ganggu tambah saya 1. Oke, besok pagi kumpul di Dermaga Nusantara. Bagus sekali, besok saya pasti tepat waktu. Kak Yang, besok andalkan kamu kalau dapat ikan besar, aku bisa pamer di feed. Tenang. Ikut Kak Yang pasti untung. Kakak yang hari ini bisa menangkap ikan besar, kami andalkan kamu. Nang, kalian tidak akan rugi. Hari ini saya ingin lihat apa benar kamu sehebat rumor. Jangan berkedip nanti. Begitu Kakak Yang turun tangan, laut pun akan segan. Kudengar mereka ajak Qin Yang ke laut, 10.000 per orang. 10.000 per orang? Gila, kamu lihat siapa yang bawa. Qin Yang sudah tangkap banyak ikan bagus akhir-akhir ini. Keberuntungan 2 hari, dia pikir dia dewa laut. Kalau hari ini tidak dapat ikan, orang kaya ini bisa hujat dia. Wahyu Samudra, kamu masih berani datang, utang 100.000 ke Kakak Yang. Kapan bayar? Itu hanya bercanda. Kalian anggap serius? Xiang, jangan buang waktu pada orang rendahan. Kakak Yang, di mana ada ikan di sini? Ada ikan bawal putih di sebelah kanan. Ukurannya tidak besar. Di depan ada kumpulan ikan tenggiri. Bisa memasang jaring. Air di sebelah kiri dangkal. Tidak ada yang berharga. Coba lihat sebentar. Nanti terbiasa. Ada ikan kerapu? Aku ingin memancing kerapu. Tidak ada di sini.
Tapi aku tahu di mana ada. Benarkah? Xiangzi, pasang jaring di sini dulu. Di bawah ada kumpulan ikan tenggiri. Siap. Setelah memasang jaring, pergi ke area karang di kiri. Mengerti? Ternyata banyak ikan kerapu. Ukurannya juga cukup besar. Di sini benar-benar ada ikan kerapu. Tidak hanya ada, tapi juga banyak. Kakak yang bilang ada pasti ada. Kalau begitu aku juga coba. Hari ini aku pasti harus memancing 1. Ada gerakan, sungguh ada ikan. Tarik cepat. Berat sekali. Jangan buru-buru, perlahan-lahan. Wah, yang ini tidak kecil. Terlalu besar, aku hampir nggak kuat lagi. Lepaskan, biar aku yang pegang. Waduh. Ini juga terlalu besar ya? Coba lihat berapa beratnya. $14 kilo kerapu, 14 kilo Bang Yang, tempat yang kamu cari tepat banget. Aku sudah bilang dari awal Bang Yang reinkarnasi Dewa Laut. Siapa yang bisa lihat laut langsung tahu apa yang ada di bawah. Ikan ini mahal nggak? Ini kerapu raksasa termasuk jenis kerapu, harganya bukan yang paling mahal tapi 14 kilo loh. Bisa memancingnya saja sudah keren banget. Dulu waktu aku mancing, bahkan yang 1 kilo aja jarang. Jangan cuma nonton doang. Tempat ini banyak barang bagus. Kalau beruntung, mungkin bisa dapat kerapu 50 kilo. Ikan kerapu 100 jin itu pasti milikku. Kamu waktu itu mancing denganku, 3 jam tidak dapat 1 pun. Fitnah, semua fitnah. Kak, kok kamu belum dapat ikan? Mau buru-buru apa tak? Aku tunggu yang besar. Kak, kalau nggak bisa mancing, bilang aja. Aku bisa kasih kamu beberapa. Jangan panik. Ikan ini nggak sederhana, setidaknya 100 jin. Wah, beneran 100 jin. Bisa ditarik ke atas nggak? Serahkan padaku. Ikan ini minimal 100 jin. Wah, 136 jin. $68 kilogram. Ini ikan terbesar yang pernah kulihat. Kakak Yao, kamu hebat banget. Surya angkasa, lihat kan? Kakak Yao bilang tunggu yang besar. Ternyata benar datang. Surya angkasa sekarang puas nggak? Itu tidak terhitung. Kalau nggak kakak yang bantu tarik, ikan ini pasti sudah kabur. Serahkan padaku. Tapi itu duluan aku yang memancingnya. Surya, jangan keras kepala. Tapi kakak yang hebat banget. Ikan lebih dari 50 kilogram. Heh, langsung tarik naik. Aku lihat di internet, mancing ikan lebih dari 50 kilogram. Biasanya tarik-tarikan 1-2 jam. Kakak yang mah gampang, langsung narik ke perahu. Lebih sering berolahraga. Kalian juga bisa. Ah, enggak. Aku latihan 10 tahun juga nggak bisa. Aku sudah bilang dari dulu, kakak Yang adalah reinkarnasi Dewa Laut. Cukup memancing, kalau puas sih sekarang pergi tarik jaring. Puas banget. Kakak Yang rumor ternyata benar. Aku mancing selama ini, baru kali ini serasa puas. Kakak Yang sebelumnya bilang, di sini ada kawanan ikan tenggiri. Kamu pikir beneran ada? Aku percaya kakak Yang. Mulai sekarang siapa yang meragukan kakak Yang, aku marah. Ayo saatnya menyaksikan keajaiban. Ada ikan, banyak ikan. Ternyata semuanya ikan tenggiri. Kakak Yang hebat. Wah, ini terlalu banyak ya. Jaring ini dibandingkan ikan yang pernah kulihat sebelumnya, jumlahnya lebih banyak. Bang Yang total 15 kilogram. Sekali melaut, dapat lebih dari 500 kilogram ikan tenggiri. Pantasan kamu bisa dapat 1 juta dalam 3 hari. Kecepatan cari uang ini terlalu cepat. Aku jadi agak ingin menangkap ikan.
Jangan berpikir terlalu mudah. Hal ini Qin Yang bisa melakukannya. Kalau nelayan biasa sehari bisa dapat 10.000 saja sudah beruntung. Bang Yang, kamu begitu berbakat, sebaiknya coba ke laut lepas. Laut lepas. Benar king crab tuna besar tuna raksasa yang beratnya puluhan kilogram, 1 ekor bisa seharga jutaan. Bang Yang, apakah tertarik? Mereka benar, meskipun laut pesisir menghasilkan uang tidak secepat hasil besar dari laut lepas. Kalau bisa memancing beberapa ekor tuna uang untuk beli kapal sudah ada. Aku memang punya ide itu. Tapi laut lepas butuh kapal besar. Sekarang aku masih kurang banyak uang. Ini bukan masalah. Ada kapal khusus untuk memancing ke laut lepas. Bisa sewa kapal pribadi. Juga bisa patungan kapal. Beberapa hari, cuma puluhan ribu. Asalkan bang, yang bisa menemukan ikan satu tuna besar sudah balik modal. Aku juga ingin pergi laut pesisir saja, sudah seru begini, laut lepas pasti lebih seru. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa bantu hubungi sumber daya. Bang Yang boleh dicoba kalau benar-benar dapat 1 tuna raksasa. Seumur hidup jadi berharga. Ah, cuma segitu? 1 aja sudah puas. Bang Yang maksudmu? Kamu yang urus kapal. Tidak masalah, ada Bang Yang yang lihat tempat tuna apa pasti pada nyangkut sendiri di kail. Urusan laut lepas bicarakan nanti saja, kembali ke dermaga Nusantara dulu jual ikan ini. Siap. Qin Yang kali ini dapat tangkapan apa? Sekarang kau pergi melaut, semua orang memperhatikanmu. Banyak sekali ikan tenggiri. Ukurannya juga besar. Sekapal ini bernilai banyak uang. Hanya ikan tenggiri, jauh berbeda dengan lobster dan ikan kakap. Sejak kapan kau bicara besar seperti ini? Ikan tenggiri 1000 jin ini tidak berharga? Sudah kubilang, Qin Yang kehabisan keberuntungan. Hanya ini barangnya. Berani minta 10.000 per orang untuk melaut? Hah? 10.000 per orang kenapa? Kami rasa sepadan. Benar-benar bodoh dan banyak uang. Bayar 10.000 cuma dapat beberapa ikan tenggiri? Siapa bilang ikan tenggiri ini hasil pancingan kita? Hah. Wahyu Samudra, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Astaga, banyak sekali ikan kerapu. Yang besar itu setidaknya 100 jin lebih. Ini bukan main-main pergi melaut, ini pergi cari emas. Lihat tidak, ini semua tempat yang Kak Yang tunjukkan pada kami. Aku juga memancing 1 yang 28 jin. Yang paling besar ini aku yang memancing. Sekarang kau masih merasa 10.000 tidak sepadan? Hanya keberuntungan saja. Wahyu Samudra, mana 100.000 rupiahku? Jika tidak ada, pergi, jangan ganggu aku berbisnis. Siapa mau ikan ini? Sekarang tawarkan harga. Ikan tenggiri aku beli, harga bisa dibicarakan. Ikan kerapu aku ambil. Yang ini aku ambil. Kau tidak pantas. Qin Yang, ikan ini bukan hasil pancinganmu. Apa hakmu untuk memutuskan? Nona Su, kerapu besar ini aku ambil, harganya terserah kamu. Maaf, ikan-ikan ini milik Qin Yang, aku tidak punya hak untuk memutuskan. Mustahil, yang paling besar jelas hasil pancinganmu. Kamu boleh pergi, kami sudah sepakat dengan Kak Yang ikan yang dipancing semuanya untuk dia. Artinya, 10.000 hanya untuk merasakan memancing. Orang kaya memang suka bersenang-senang ya. Pengalaman ini sudah cukup. 10.000 hanya untuk pengalaman memancing Qin yang terlalu kejam. Aku tahu tempat memancing yang lebih baik, aku cuma minta 5.000 ikan yang dipancing semuanya untuk kalian. Kamu benar-benar menganggap kami bodoh. Kami rela membayar, karena Kak Yang punya kemampuan. Apa yang kamu punya? Bisakah kamu menemukan 5 kilon ikan kuning besar? Atau bisa membuat kami memancing kerapu lebih dari 50 kilo? Wahyu, enyahlah, jangan mempermalukan diri di sini. Bos Chai. Belum pergi juga? Halo, nama saya Chai Yuan. Saya pemilik Hotel 4 Samudra di kota sebelah. Semua ikan ini saya ambil. Saya sudah dengar ada seorang ahli menangkap ikan di kota Bahari. Melunasi utang 1 juta dalam 3 hari. Hari ini bertemu, ternyata tidak salah dengar. Hahaha. Pak Chai, bagaimana Anda bisa ke sini? Keponakan, kamu di sini juga? Qin Yang, Pak Chai adalah teman seperjuangan ayahku. Dia orangnya sangat murah hati. Harga yang dia tawarkan pasti tidak masalah. Karena dia teman Nona Su, Pak Chai, sebutkan harga. Ikan tenggiri ini ukurannya bagus. Saya ambil dengan harga 100 per setengah kilo.
Untuk ikan kerapu ini saya beri 100.000. Yang besar ini 200.000. Totalnya 423.000. Saya genapkan saja. Bagaimana dengan 430.000? Mas Yang, lagi-lagi 430.000? Tidak masalah, ikan-ikan ini jadi milikmu, Pak Chai. Mantap. Lagi-lagi ratusan ribu sehari, laut ini benar-benar menjadi gudang harta Qin Yang. Siapapun yang punya kemampuan ini pasti bisa kaya. Tapi bagaimana caranya? Qin Yang, uangnya sudah dikirim. Kalau ada barang bagus lain hubungi aku ya. Om Chai, mungkin Om akan kecewa. Untuk barang Qin yang selanjutnya, aku ingin memilih duluan. Qin Yang, kamu juga punya maksud yang sama? Nona Su sudah banyak membantu saya. Barang bagus didahulukan untuknya juga wajar. Baiklah, aku tunggu yang kalian sisakan. Asal barang bagus, aku tidak keberatan. Oh ya, kalau kalian nanti pesta pernikahan, undang aku ya. Om Chai, Om ngomong apa sih? Kakak Yang kalau benar-benar jadi suami kakak, aku tidak keberatan. Kamu juga berpikir begitu? Pendapatku tidak berarti. Tergantung Nona Su mau atau tidak. Baiklah, kalau kamu bisa menangkap tuna 100 kg, aku akan pertimbangkan. Kak Yang, kesempatan datang. Syaratnya tidak mudah. Tapi kalian benar-benar mau pergi menangkap tuna? Ada rencana itu? Kebetulan. Besok aku kebetulan ada kapal yang akan ke laut lepas. Kalau kalian mau, bisa ikut. Aku juga ingin melihat sehebat apa Dewa Laut Kota Bahari. Paman Chai, jangan menggoda saya. Saya bukan dewa laut, hanya sedikit beruntung dan punya naluri. Terlalu rendah hati malah tidak asyik. Besok jam berapa? Di mana kita berkumpul? Jam 7 pagi di Dermaga Nusantara ini. Siap. Siang, bersiaplah. Besok kita ke laut lepas. Siap Kak Yang, tenang saja. Pasti saya bantu dapatkan tuna 100 kilo, supaya kamu dapat cewek impian. Hahaha. Besok akan ke laut lepas. Malam ini harus lihat lagi. Apa bola naga bisa makin kuat? Si kuning, tunggu aku di darat. Kalau ada gerakan, panggil aku. Tenang, sekarang aku jago berenang. Kemarin di pinggir bisa dapat bola itu. Pasti masih banyak di laut. Kapal karam. Kekuatan yang luar biasa. Bola ini lebih hebat dari yang ditemukan si kuning. Longzhu semakin kuat. Sekarang aku di laut, aku seperti dewa. Laut sepanjang 1 kilometer semuanya bisa aku kuasai. Dengan kemampuan ini, seluruh lautan adalah gudang hartaku. Kotak-kotak ini. Barang antik. Ini adalah kapal karam kuno. Barang antik ini sulit diurus, besok tanya Chai Yuan dan yang lain. Bang Yang, kalian datang terlalu lambat. Kalian jelas yang paling dekat ke Dermaga Nusantara. Maaf, ini salahku. Ada urusan di Jalan Bang Xiao. Aku bercanda, jangan dianggap serius. Datang pagi tidak sebaik datang pas. Kalau aku datang lebih awal nggak ada ikan bagaimana? Kata-kata Qin Yang ada benarnya, lagi pula kami juga baru sampai. Om Chai, kau jelas sudah menunggu hampir setengah jam. Aduh, kak kau belum menikah, sudah membela Bang Yang. Kalau benar-benar menikah, apa jadinya? Ulangi sekali lagi. Kak, aku salah. Bang Yang, ikan tuna 50 kilo hari ini harus dapat. Jangan berdiri saja. Naik kapal pancing tuna. Qin Yang, ini keponakanku Chai Tianxiong. Kau adalah dewa laut Qin Yang. Pamanku memujimu setinggi langit. Semoga kau memang punya kemampuan. Qin Yang, maaf, keponakanku ini berjiwa tinggi tapi dia orangnya tidak jahat, Paman. Apa aku salah? Dia cuma mancing di laut pesisir, ikan laut dalam tidak semudah itu dipancing.
Cai Tianchong, apa maksudmu? Sepertinya Tuan Cai tidak percaya padaku. Bagaimana kalau kita bertanding? Bagaimana cara bertandingnya? Bukan soal total berat, tapi siapa yang dapat ikan terbesar yang kalah panggil yang menang. Kakak, bagaimana? Boleh, tapi aku tambah satu syarat. Katakan. Kalau kau menang, ku beri 500.000. Kalau kau kalah, tak usah bayar. Cukup panggil aku kakak. Cai Tianchong 500.000 itu mungkin hilang. Aku sudah memancing laut dalam bertahun-tahun. Ikan apa yang belum pernah kupancing, dia bisa menyaingiku. Ada yang rela memberikan uang, sudah janji, semoga kau tidak mengingkari nanti. Meremehkan siapa? Hanya 500.000. Bang Yang, dia belum tahu siapa yang dia hadapi. Ketemu Paman Cai di sini. Di bawah banyak ikan tuna. Hentikan kapal. Lautan ini kelihatan biasa saja, mana ada ikan? Belum mulai, sudah tidak percaya diri? Aku tidak mau kau kalah terlalu parah. Kau yakin? Tunggu saja lihat. Memancing laut dalam butuh pengalaman sejati. Sikapnya santai sekali. Yang penting dapat ikan. Ada. Bang Yang kena ikan. Cepat sekali. Lihat kan, ini baru hebat. Baru saja Kyle dilempar, langsung dapat ikan. Memimpin di awal itu biasa. Yang bisa menang sampai akhir baru hebat. Aku suka lihat orang yang keras kepala. Kira-kira berapa beratnya? Sekitar 15 kg. Masih sombong? Kalau benar 15 kilo, pasti udah nyeret kamu. Wah, gede banget. Buka mata lebar-lebar. Ini ada 15 kilo nggak? Ikan sebesar ini, kenapa dia bisa nariknya semudah itu? ...19 kilogram. Pantas aja siang. Langsung dapat tuna lebih dari 15 kil. 15 angkir itu bukan apa-apa, masih banyak di bawah. Kalian coba juga. Yang berikutnya pasti punyaku. Aku juga. ...13, 14. 15. Wah Tuna, kenapa semuanya pada lari ke arah Yang? Aku mancing lama cuman dapat 1. Yang udah hampir 20. Kalian masih beruntung. Setidaknya dapat ikan. Cai Tianchong masih kosong sampai sekarang. Ketawa apa? Tunggu aku dapat yang besar. Lihat kalian masih bisa ketawa atau enggak. Datang nih, yang ini gede banget. Cuma 10-an kilo. Tidak mengancam. Qin Yang. Kak, yang ini tidak beres. Datang, yang ini setidaknya 100 kilo ke atas. Mas Yang juga dapat ikan. Lihat gerakannya pasti besar. Ikan ini kuat sekali, pasti besar banget. Jangan senang dulu, yangku juga tidak kecil. Mungkin ikanmu hanya kuat, ukurannya kecil. Aku takut ikanku naik, nanti bikin kamu kaget duluan. Sombong sekali. Kalau ikanmu setengah besarnya ikanku, aku yang kalah. Mas Yang, jujur, menurutmu seberapa besar ini? Setidaknya 100 kg. Tuna 100 kg sudah lama tidak terlihat. Kalau yang ini berhasil ditarik, hari ini jadi legenda. 100 kg? Kamu berani bilang begitu? Biarkan aku tunjukkan dulu, apa itu ikan besar yang sebenarnya. Ikan ini sepertinya tidak terlalu besar ya. Bahkan tidak sebesar ikan pertama Mas Yang. 14 kg. 14 kg disebut ikan besar. Bahkan kalah dengan ikan pertama Mas Yang. Cai Tianchong sekarang menyerah, kalah setengah. Masih sempat. Bercanda apa? Aku baru mulai. Kalau menyerah, dia yang menyerah. Sial. Ini terlalu besar. Benar-benar level 100 kg. Tianchong. Ikanmu kok beda jauh sama punya Qin Yang? Kelihatan seperti anaknya. Paman, apa yang kamu katakan? Satu titik 105 kg. 1,5 kg. Mas Yang benar-benar berhasil menariknya. Ini masih bisa dibandingkan, bukan level yang sama. Kamu benar-benar selalu mengejutkan. Aku sudah melaut berkali-kali. Baru pertama kali lihat sebesar ini. Ikan tuna. Tianchong, dengarkan paman. Akui kalah saja. Ini benar-benar tidak bisa menang. Sekarang kamu sudah lihat. Masih perlu lanjut? Cai Yuan, kalah ya kalah. Kemampuan Qin Yang ini kamu harus mengakuinya.
Kakak Chin, saya mengaku kalah. Panggilan Kakak Kin ini lancar juga. Diam. Transfer 500.000 rupiah masuk. Kalah terima, 500.000 sudah ditransfer. Lega. Chin Yang, keponakan saya ini tidak punya niat buruk. Dia terlalu sombong. Hari ini kamu menekannya, itu juga hal baik. Anak muda sombong itu wajar. Kakak Chin, kamu tidak jauh lebih tua darinya kan? Saya 3 ekor, 28 kilo. Saya 4 ekor, 65 kilo. Bagus juga Surya Angkasa. Tentu saja. Saya juga punya sedikit keterampilan. Yang penting lokasi pilihan Kakak Kin bagus. Nonasu 1 ekor 8 kilo. Sepertinya keberuntungan saya biasa saja hari ini. Kak, kamu dapat sedikit itu tidak masalah. Kakak Kin sudah memancing untukmu. Kakak Kin, 36 ekor, total berat 600 kilo. Sendirian 600 kilo. Ini bukan lagi memancing, ini seperti belanja stok. Sekarang saya benar-benar mengaku kalah. Kak, dulu kamu bilang, kalau Kakak Kin menangkap satu tuna 100 kilo, kamu setuju. Kamu banyak bicara. Chin Yang, apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu? Su Yao, jadilah pacarku. Kakak ipar. Diam. Mereka benar-benar pergi memancing tuna. Entah dapat atau tidak. Kalau Chin yang turun tangan, mana mungkin pulang tanpa hasil? Wah, benar-benar tuna. Dan banyak saya jadi, yang besar itu. Pasti lebih dari 100 kilo kan? Banyak sekali tuna ini, Chin Yang. Kau pergi ke laut lepas untuk pasokan ya? Yang paling besar itu, setidaknya lebih dari 100 kilo. Sehari bisa dapat ratusan ribu. Laut ini benar-benar jadi brankas miliknya. Hahaha, Chin yang selain yang terbesar itu sisanya aku ambil semua 300.000 bagaimana? Paman Cai cepat sekali, Dil. Ding, 300.000 rupiah masuk. Kalau ada barang bagus lagi, ingat hubungi aku. Yang ini aku ambil. 500.000. Satu ikan 500.000. Ini ikan yang dipancing kakak iparku. Pantas. Diam. 500.000 rupiah masuk. Sudah terima. Ayo ayahku ingin bertemu denganmu. Sekarang? Kenapa takut? Menangkap ikan saja aku tidak takut, masa takut bertemu calon mertua? Bang yang tenang ya. Ayah dia Chin Yang. 3 hari lunasi hutang 1 juta. Dan terus kirim seafood kelas atas ke hotel anak muda hebat. Paman Su terlalu memuji aku cuma beruntung. Sekali itu keberuntungan. Setiap kali juga begitu. Itu namanya kemampuan Yao Yao, seleramu bagus. Haha, oke, aku tidak akan banyak bicara Kin Yang. Kalau ada yang perlu bantuan, boleh datang padaku. Paman Su, aku memang ada satu hal ingin bertanya. Aku juga ingin membeli kapal penangkap ikan laut lepas. Berapa biayanya? Chin Yang, kamu mau beli kapal penangkap ikan laut lepas? Ikan di laut pesisir sedikit. Aku mau pergi ke laut lepas. Kapal penangkap ikan laut lepas bukan perahu kecil. Setidaknya puluhan juta rupiah. Kapal, peralatan, administrasi awak kapal, semuanya butuh uang. Tapi dengan kemampuanmu, ditambah kapal penangkap ikan laut lepas, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Dana kamu belum cukup kan? Kalau kamu kekurangan uang, aku bisa ikut modal. Pakas, kamu percaya banget sama aku? Aku percaya selera Yao Yao, juga percaya hasil kerja kamu beberapa hari ini. Kapanpun kamu butuh, aku siap investasi kapan saja. Pak Su, hal ini aku pikir-pikir dulu. Baik. Tenang saja, aku hanya turun untuk memeriksa. Kamu tunggu aku di darat. Barang-barang ini cukup berharga. Kalau bisa diproses secara resmi, uang kapal ikan laut dalam jadi ada.
Barang-barang ini mungkin lebih berharga dari yang kukira. Usaha keluarga Su tersebar di seluruh provinsi. Bapak Su berpengalaman luas dan punya banyak koneksi. Masalah ini dia bisa menanganinya. Qin Yang, sudah larut malam, ada urusan? Bapak Su, saya punya beberapa barang antik yang perlu diurus. Kamu bawa besok biar saya lihat. Ini barang yang kamu ambil dari laut? Iya, aku nggak ngerti soal barang-barang ini. Biarlah Paman Su yang lihat. Kamu beruntung ya, bisa nemu barang-barang berharga begini. Jaga rumah, aku cepat kembali. Barang-barang ini umurnya nggak terlalu tua. Lebih kayak muatan kapal dagang zaman modern. Nilainya nggak setinggi yang kamu bayangkan. Berharga? Berharga, kalau di total perhiasan, batu giok, uang kuno. Perkiraan rendah sekitar 40 juta. 40 juta? Tapi barang-barang ini harus lewat jalur penilaian dan lelang resmi. Aku bisa hubungi orang yang terpercaya. Bantu urusin. Paman Su, aku percaya padamu. Urusan ini tolong diatur. Tenang, nggak bakal bikin kamu rugi. Bukannya kamu mau beli kapal penangkap ikan laut lepas? 40 juta cukup buat sebagian. Tapi kalau mau yang perlengkapannya bagus, masih kurang sedikit. Kekurangannya bisa aku tutupi. Makasih, Paman Su. Bilang makasih apaan? Kita kan satu keluarga. Pak, jangan ngawur. Haha, apa aku ngawur? Bang Yang, Nona Su, kalian kok kesini? Xiangxi, aku mau beli kapal penangkap ikan laut lepas. Serius? Serius, aku mau dirikan perusahaan resmi melaut ke laut lepas. Kamu mau masuk saham? Bang Yang, aku ikut. Ini 1 juta, semua harta aku. Kalau nggak keberatan sedikit, aku tanam semuanya. Kamu dapat 5% saham. Konfirmasi nama perusahaan PT Haishan Perikanan Laut lepas Direktur Qin Yang, dokumennya tidak ada masalah. Mulai hari ini, kamu akan bekerja sendiri. Setelah punya perusahaan, harus lakukan yang besar. Direktur Qin, selamat. Nona Su, tolong jaga perusahaan baru saya ini. Tergantung performamu. Qin Yang, barang-barang itu sudah diurus. Sudah terjual. Melalui jalur resmi. Prosedurnya bersih, uangnya akan segera masuk ke rekening perusahaanmu. Terima kasih, Pak Su. Kapal penangkap ikan laut lepas juga sudah saya carikan. Cepat sekali. Kapalnya bagus, peralatannya lengkap, tapi harus balik nama. Perbaikan melengkapi dokumen, paling cepat sebulan. Sebulan? Kapal bagus tidak bisa terburu-buru. Selama sebulan ini kamu lanjutkan dulu melaut di laut pesisir sambil membentuk tim perusahaan. Begitu kapalnya tiba, kamu bisa langsung ke laut lepas. Saya tidak mengerti. Qin Yang, kesempatan sudah kuatur untukmu. Bisa bertahan? Tergantung pada dirimu sendiri, Paman Su. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. 1 bulan cepat. Nah, selama sebulan ini kumpulkan lebih banyak uang. Mau melaut lagi? Perusahaan baru saja berdiri, tidak boleh kosong terus. Kak Yang, semua prosedur sudah selesai. PT Perikanan Samudra Dewa Laut. Wah, Kak Yang, kita benar-benar punya perusahaan. Jangan cuma senang dulu. Kapal samudranya masih sebulan lagi, selama ini tetap melaut. Tidak masalah, kamu tunjuk kemana, aku bawa ke sana. Perusahaan sudah jadi. Qin Yang benar-benar mau kaya raya. Nanti kalau kapal samudranya sudah sampai, uang yang didapat bukan jumlah kecil. Ayo hari ini berlayar lagi. Siap. Go. Bang Yang, ada barang di sini. Bukan cuma barang, tapi juga kawanan ikan si kuning. Ikan si kuning lagi. Tebar jaring. Bang Yang, semua besar-besar. Masukkan ke kotak, kembali ke dermaga Nusantara.
ikan si kuning lagi. Chin Yang, ini bukan menangkap ikan. Ini langsung ambil uang dari laut. Banding-banding orang bikin kesel. Aku sehari melaut, biaya bensin aja nggak balik. Lihat baik-baik, semua ikan liar besar. Chin Yang, setengah dari barang ini aku ambil. Setengahnya lagi untukku. Nggak masalah kan? Kalian datangnya cepat juga? Barangmu siapa yang tidak mengincar sekarang? Barang bagus harus diperebutkan. Kalau tidak rebut, habis. Ikan batch ini kualitasnya tidak perlu diragukan. Saya beli dengan harga tinggi. Sudah masuk 132 miliar rupiah, sudah masuk 132 miliar rupiah. Mas Yang 264 miliar. Sehari lagi dapat 2,64 miliar. Laut ini benar-benar jadi milik Qin Yang ya. Mas Yang, sebulan ini aku baru paham ikut kamu susah kalau tidak kaya. Jangan sombong, laut lepas belum dimulai. Pak Su. Chin Yang, kapal penangkap ikan laut lepas sudah selesai semua. Benarkah? Besok pagi-pagi kapal akan berlayar ke dermaga. Mulai besok kamu bukan lagi main-main di laut pesisir. Mas Yang, kapal laut lepas sudah tiba. Besok. Ayo besok. Menyambut kapal baru kita. Chin Yang beneran beli kapal laut lepas. Baru berapa lama? Dia udah ganti dari perahu nelayan kecil jadi kapal Haishen. Kalau punya kemampuan, memang beda. Nanti penghasilannya bukan cuma uang dari laut pesisir segini. Gimana, puas? Puas, lebih baik dari yang kubayangkan. Qin Yang, ini Kapten Wiranto, sudah berlayar di laut lepas lebih dari 20 tahun, pengalamannya banyak. Bos Qin, tolong bantu saya nanti. Kapten Wiranto, di laut saya andalkan Anda. Awak kapal, peralatan, cold storage, perangkap kepiting, semuanya sudah siap. Tinggal Bapak bilang hari ini bisa berlayar. Pak Su, terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Kita semua keluarga. Ayah. Pasti, kalau Kak Qin yang turun tangan, laut pun harus hormat. Keahlian Bos Qin? Kami sudah dengar. Ikut Bos Qin berlayar, perjalanan ini pasti tidak rugi. Jangan sombong dulu, bisa untung atau tidak, nanti di laut baru tahu. Ayo berangkat, laut lepas, itulah panggungmu. Bang Yang Yuan, yang kita beneran keluar buat ngelakuin hal besar. Bos Qin, perjalanan pertama ke laut lepas. Kamu mau tangkap apa? Tuna? Atau kawanan ikan laut dalam? Mau tangkap ya tangkap yang besar. Kamu mau tangkap apa? Kepiting raja. Bang Yang langsung main besar di perjalanan pertama. Main-main kecil gak layak buat kapal ini. Ketemu di sini penuh kepiting raja. Hentikan kapal. Turunkan bubu di sini aja, di sini. Laut ini jarang ada yang turun bubu sebelumnya. Orang lain nggak ada, bukan berarti di sini nggak ada. Dengar kata bos. Teman-teman cepetan gerak, di bawah ini semua uang. Kamu yakin di sini ada kepiting raja? Tunggu bubu diangkat, kamu bakal tahu. Angkat perangkapnya. Angkat perangkapnya. Perangkap penuh, semua kepiting raja. Bang Yang, perangkapnya penuh. Perangkap ini penuh. Aku sudah bertahun-tahun melaut jarak jauh, baru pertama kali lihat perangkap sepenuh ini. Ikut Bos Qin bener banget. Bos Qin, penglihatanmu ini keren banget. Jangan senang dulu, cepat pilah dan simpan ke gudang. Qin Yang gimana? Paman Su, kepiting raja sudah penuh di Palka. Penuh? Stoknya banyak, kualitasnya juga bagus. Oke, aku langsung hubungi pembeli. Jangan buru-buru pulang dulu. Oke, paham. Tunggu kabar dari aku. Ayahku kali ini pasti nggak sabar juga. Barangnya terlalu banyak, jadi masalah juga ya. Qin Yang, pembeli sudah dihubungi. Pedagang seafood luar negeri. Pedagang seafood luar negeri. Penawarannya tinggi. Kalian langsung antar ke dermaga yang ditentukan. Kirim alamatnya padaku. Sudah dikirim ke Kapten Wiranto. Kalau transaksi ini berjalan lancar, kapal Haishen di pelayaran pertama langsung terkenal. Dermaga target sudah dikonfirmasi. Belok.
Tuan Qin, Ya, ayah saya. kudengar kalian punya banyak kepiting raja. Buka palka. Ya ampun, banyak sekali dan kualitasnya bagus. Sempurna, sangat sempurna. Mas Qin, lihat reaksinya. Barang ini pasti bisa dijual dengan harga selangit. Barang Bapak Qin bagus, tapi jumlahnya terlalu besar. Saya paling tinggi kasih 9 juta. 9 juta itu perampokan. Barang ini gampang laku. Kalau kamu tidak serius, kami pergi sekarang. Tunggu, 11 juta. 13 juta. Kemahalan. Kualitasnya sudah kamu lihat. Kepiting raja kualitas premium sebanyak ini, lain kali belum tentu kamu dapat. Deal 13 juta. 13 juta. Eisenhower pertama trip langsung untung gila. Ikut Boskin, untung besar. Yang, laut dalam memang untung besar ya. Hahaha. Semua sudah capek, terima kasih. Istirahat di sini 1 hari, isi ulang dan periksa peralatan. Besok kita berangkat lagi. Siap. Kamu tidak lihat kapal. Ajak aku keluar untuk apa? Hari-hari ini? Kau terus ikut aku ke laut, capek ya? Tidak capek. Bisa melihatmu langkah demi langkah sampai sekarang, aku senang. Masuk, lihat. Lihat apa? Masuk saja nanti tahu. Qin Yang, kamu ini? Suyao, hari-hari ini kau capek ya? Ini hadiah untukmu, dan aku ingin pulang langsung menikah. Kamu serius? Lebih serius dari menangkap kepiting raja. Baik, kita pulang langsung menikah. Selamat untuk kalian berdua, selamat menikah. Qin Yang, kita benar-benar sudah menikah. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Qin. Kalau begitu, Tuan Qin tolong jaga saya ya. Hahaha. Surat nikah sudah diambil. Mulai sekarang kita satu keluarga. Ayah aku akan menjaga Yao Yao dengan baik. Hahaha, baik panggilan ayah ini aku suka. Kak, Kakak ipar. surat nikah sudah diambil. Kapan resepsi pernikahannya? Kamu kenapa buru-buru? Tentu aku buru-buru resepsi biar aku dapat amplop. Dan lagi, kapan punya keponakan? Biar aku main. Surya Angkasa. Kak, aku salah. Ini tidak perlu buru-buru resepsi, harus pilih hari baik soal anak, harus ikut aturan kakakmu. Kamu juga ikut ngomong sembarangan. Kak, yang minum ini harus habis. Anak muda memang ramai, hahaha. Tuan Qin, Nona Su unit ini adalah villa dengan lokasi terbaik di sini. Depan menghadap danau belakang, ada taman privasi juga sangat baik. Di sini sangat tenang. Kamu suka? Suka sih suka, tapi pasti tidak murah ya. Yang paling tidak aku kekurangan sekarang adalah kemampuan menghasilkan uang. Jangan sembarangan belanja. Ini bukan sembarangan belanja, ini untuk memberi kita rumah. Unit ini aku ambil. Baik, Tuan Qin, aku segera atur prosesnya. Gu. Arus laut di sini tidak normal. Hentikan kapal. Bos kita harus memasang jaring di sini. Bukan memasang jaring, aku akan turun sebentar. Mas Yang, ini laut lepas bukan laut pesisir. Jangan khawatir, aku dewa laut. Gu, jangan terburu-buru, tunggu aku naik. Ketemu. Dragon Ball semakin kuat lagi. Laut 10 km, sekarang laut ini adalah mataku. Dengan kekuatan ini, aku tak terkalahkan di laut. Tidak apa-apa juga menemukan sesuatu yang bagus. Mas Yang, apa sebenarnya yang ada di bawah? Seekor ikan besar sayangnya kabur. Bos, ada masalah. Ada apa? Di radar muncul 3 speedboat sedang mendekat ke arah kita. Mereka sangat cepat.
Di kapal juga ada senjata bos. Mungkin mereka bajak laut. Datang tepat waktu. Biarkan mereka melihat siapa sebenarnya penguasa laut ini. Berhenti, serahkan uang dan barang. Mereka ngomong apa? Nggak ngerti, tapi pasti bukan kebaikan. Mereka menyuruh kita berhenti, serahkan uang dan barang. Yang kamu masih ngerti? Ngerti sedikit. Kalau nggak dengerin, kapal bakal nembak. Di lautku, berani ancamku. Ada apa ini? Tolong. Bajak laut terseret ombak. Kita beruntung banget. Bos, kita lanjutkan pelayaran. Lanjutkan pelayaran. Jangan biarkan ikan kecil ini menunda kita menangkap tangkapan besar. Ketemu, berhenti, pasang jaring di sini. Semua bersiap, turunkan jaring. Kawan-kawan, cepetan. Baru usir bajak laut, sekarang waktunya cari duit. Angkat jaring. Penuh lagi. Bos, dasar laut ini penuh kepiting raja. Kita kaya lagi. Tuan Qin, barang ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Harganya pas barangnya milikmu. 20 juta ini harga tertinggi. Deal. 20 juta sudah masuk. Wah, sekali trip 20 juta ikut Boskin. Benar-benar orang yang tepat untuk diikuti. Bang Yang. Lautan sangat menguntungkan. Istirahat setengah hari setelah mengisi perbekalan, pulang. Siap. Ombaknya terlalu besar. Kalau begini terus, kapal akan terbalik. Semua kembali ke kabin pegangan erat. Bang Yang. Jangan panik, ikuti perintah Kapten Wiranto. Stabilkan kapal. Friend? Ombaknya kecil. Tadi hampir terbalik. Sekarang kenapa tiba-tiba stabil? Mungkin sudah melewati mata angin. Bang Yang benar-benar dewa laut. Bahkan laut pun memberi jalan untukmu. Pulang. Qin Yang sudah kembali dari pelayaran jauh. Entah berapa banyak dia dapat kali ini. Pasti jumlahnya besar. Bagaimana? Udah hasil apa dari pelayaran ini? Kepiting raja laku 20 juta. 20 juta? Sekali pelayaran dapat 20 juta. Ini sangat menakutkan. Qin Yang benar-benar naik daun. Di kota Bahari, siapa yang bisa menyaingi dia? Aku selalu merasa ada sesuatu di seberang laut yang menarikku. Guguk. Ki Kuning, kamu menemukan sesuatu. Ayo. Di sini. Benda ini tidak seperti yang baru jatuh ke laut. Ukiran naga catatan ayah cahaya emas di laut dalam. Dasar laut cahaya emas di laut dalam. Dasar laut. Seperti ada yang bernapas, aku melihat seekor naga. Dulu saat orang tuaku kecelakaan, ada hubungannya dengan naga. Di mana kamu menemukan benda ini? Terdampar dari pantai. Ini gambar yang dibuat ayahmu sebelum kecelakaan. Pak Harjo, apa yang kamu tahu?
Malam sebelum orang tuamu berlayar, mereka menemuiku. Dia bilang ada cahaya emas di laut dalam seperti memanggilnya. Aku melarangnya pergi, tapi dia bilang harus pergi. Jadi mereka bukan kebetulan terkena badai. Aku tidak yakin, tapi perairan itu para nelayan tua menyebutnya Teluk Gerbang Hantu. Orang yang masuk ke sana, ada yang perahunya kosong kembali atau tidak pernah kembali sama sekali. Teluk Gerbang Hantu. Ibu, apa yang sebenarnya kalian lihat saat itu? Kematian orang tuaku ada hubungannya dengan bola naga. Teluk Gerbang Hantu ini aku harus pergi sendiri ke sana. Si kuning, kamu tinggal di sini. Aku akan ke laut. Mungkin di sini ada kebenaran tentang kapal orang tuaku yang tenggelam. Legenda itu benar. Aku melihat seekor naga di laut. Dewa naga meratap. Sepertinya akan mati, laut mendidih. Kapalku tenggelam sepenuhnya di laut. Aku akan mati. Aku hanya berharap nanti anakku bisa mendengar suaraku. Nak, aku dan ibu selalu mencintaimu. Ternyata ini kebenaran tentang kapal orang tuaku. Apakah itu berarti masih ada satu bola naga di laut? Bola naga ini milikku, bukan naga yang ditemui orang tuaku. Naga ini sudah mati, pasti masih ada bola naga yang tertinggal. Dan kematian orang tuaku tidak ada konspirasi, hanya nasib buruk dan naganya juga sudah mati, tidak ada dendam yang bisa dibalaskan. Yang bisa kulakukan sekarang hanya menemukan bola naga. Lalu membawa jenazah kembali untuk dikuburkan. Kemana perginya naga? Apa itu halusinasi ayah? Urusan bola naga nanti saja dibahas, sekarang hanya perlu membawa jenazah kembali. Tuan Qin, terima kasih. Jika bukan karena kamu, kami bahkan tidak tahu mereka di mana. Suamiku, kamu jangan terlalu sedih. Ini semua adalah kecelakaan, bukan yang bisa kita kendalikan. Kamu bisa membawa mereka pulang. Sudah dilakukan dengan baik. Aku mengerti semua ini, para korban ini adalah tetangga, mereka baik kepadaku. Besok kamu hitung saja, berikan 1 juta kepada keluarga korban, lagi pula mereka juga tidak mudah. Qin, yang uang ini tidak bisa kami terima, lagi pula orang tuamu baik kepada kami. Dan kita semua hanya mencari nafkah. Tante, jangan bicara lagi, ini yang seharusnya aku lakukan dan kalian juga tidak mudah. Terima kasih, Qin Yang. Bulan ini, setelah potong gaji awak kapal, biaya bahan bakar, perawatan dan semua biaya, laba bersih Hai Shen Yuan yang 2 miliar. 2 miliar, Kak Yang. Kita dapat 2 miliar dalam sebulan. Direktur Qin sangat hebat. Semua sudah bekerja keras. Bonus semua karyawan bulan ini dilipat gandakan. Kak Yang murah hati. Qin Yang, kamu benar-benar berhasil. Masih belum cukup. Aku akan membuat Hai Shen Yuan yang menjadi perusahaan perikanan laut terbesar di dunia. Kak Yang, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Ibu, ayah, anak kalian datang menjenguk. Utangku dulu ke warga sudah kulunasi semuanya. Perusahaanku juga sudah berjalan. Kalian tidak perlu khawatir lagi padaku. Dan aku akan menikah. Namanya Suyao. Dia calon menantu kalian. Ibu, ayah, tenanglah. Aku akan menemani Qin yang menjalani hidup dengan baik. Aku akan membangun kembali keluarga Qin. Dan membuat kalian bangga padaku. Qin Yang, ada yang ingin kukatakan padamu.
Ada apa? Aku hamil. Apa katamu? Kamu akan menjadi ayah. Ya. Jangan tegang begitu. Mulai sekarang kamu adalah prioritas utama dalam keluarga. Ibu ayah. Kalian akan punya cucu. Laporan keuangan terbaru Cinyang sudah keluar. Haishen Group sudah menjadi perusahaan perikanan laut terkuat di dunia. Gimana? Laba bersih bulan ini 3,2 miliar? 32 miliar, Maskin, kita benar-benar telah membuat Haishen Group menjadi nomor 1 di dunia. 3 tahun lalu aku masih khawatir dengan utang jutaan. Sekarang kapal Haishen Group sudah berlayar ke seluruh lautan dunia. Maskin, hal paling benar dalam hidupku adalah ikut kamu naik perahu nelayan reot itu. Terus berusaha lagi, targetkan bulan depan tembus 4 miliar. Maskin, tenang saja, kami pasti bisa. Si Kuning masih ingat tempat ini. Dulu di pantai inilah kita pertama kali menemukan kepiting mentega. Itu si Kuning, kamu tunggu aku di darat. Ini setengah lainnya dari Dragon Ball. Ternyata Dragon Ball yang kudapatkan hanya setengah. Sekarang kutemukan yang terakhir untuk menggabungkan menjadi Dragon Ball sejati. Fusi kali ini juga membuatku sepenuhnya mendapatkan kekuatan Dragon Ball. Mulai saat ini aku adalah Dewa Laut yang sebenarnya.